Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita pendakian tektok Gunung Ungaran via Bandir. Seperti ini judulnya. Ini kita masih masuk part 1 motovlog dari alun-alun Bandungan sini sampai ke Bandir ya. Seperti ini rutenya warna biru tua ini. Kita dari alun-alun Bandungan melewati rute Sabuk Gunung Ungaran ya. Naik turun kelak-kelok, kemudian kita ini ketemu pertigaan Wono di sini. Kalau ke kiri ke arah Temanggung, Wonosobo dan seterusnya, kita yang lurus lurus naik ketemu, dan di sini kita mulai turun motor kemudian jalan kaki yang rute Biru Muda itu. Nanti part 2 kita akan review perjalanan naiknya. Untuk video versi real motovlognya seperti ini sebelah kanan itu teman-teman Bandungan, Gunung Ungaran nampak cerah itu. Untuk perjalanan dari Semarang ke Bandungan tidak kita videonya, bisa dilihat di video DC dashcam kondisi lalu lintasnya atau kondisi jalannya. Ini kita ke kanan agak naik ya ini. Jadi Mas Ramu kalau ke arah Temanggung, Wonosobo, kalau naik motor lebih senang lewat sini karena rutenya, pemandangannya juga bagus, naik turun tidak banyak ketemu bis atau truk-truk besar ya. Tapi kalau naik mobil lebih suka lewat jalan utama atau jalan nasional karena lebih lebar dan lebih bisa ngebut ya. Kadang-kadang lewat sini tapi sangat jarang lewat sini. Kalau naik motor sih pasti lewat sini. Kalau naik mobil yang lewat sini kadang lewat jalur nasional, tapi lebih sering lewat jalur nasionalnya. Jadi kalau di Bandungan ini identik dengan pasar kembang dan pasar sayuran ya. Artinya orang-orang sini itu banyak yang menanam bunga mawar dan sedap malam dan kawan-kawan. Pokoknya bunga yang buat hiasan sama buat tabur di makam gitu kan. Terus sama sayur mayur juga di sini cukup terkenal, sayur lombok atau cabai, sawi dan kawan-kawan. Tapi kalau kita belanja di pasar Bandungan itu malah menurut Mas Ramu mahal, lebih murah di pasar induk Semarang. Kalau pengalaman dari Mas Ramu ya. Kalau di sini tuh mungkin lebih cocok buat yang beli partai besar, kalau ya apa pedagang. Kalau cuman pengecer kayak atau konsumsi pribadi lebih murah beli di pasar tradisional yang lain. Ini jalannya kita mulai menikung. Dulu di sini kanan kiri tuh banyak pedagang sate, susu gitu. Ini kanan masih ada. Cuman yang dekat-dekat alun-alun tadi kan sudah digusur dijadikan satu di pasar Bandungan yang baru. Di alun-alun itu dulu pasar Bandungan lama. Kemudian di sekelilingnya kanan kiri itu banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan itu, sehingga selalu terjadi kemacetan kalau kita berjalan di sekitar situ. Kemudian sama pemerintah dibuatkan pasar Bandungan yang baru di bawah alun-alun itu. Kemudian pedagangnya dijadikan satu ke dalam, sehingga sekarang lalu lintasnya lebih lega di sekitar alun-alun, dan selain lega malah jadi wisata baru. Ini sebelah kiri ini ada Polres Bandungan. Kadang-kadang teman-teman Mas Ramu tuh mengadakan kajian di situ, taklim di musola Polres ya, atau kadang di kampung di bawah sini. Kalau taklim di Bandungan sini enak, setelah taklim itu biasanya ada acara makan-makan gratis. Tuan rumahnya itu benar-benar menjamu tamu dengan maksimal. Alhamdulillah ini cuaca cerah dan lalu lintas cenderung lancar.
Ini yang di depan ini Bang Ismail, dan Bang Ismail yang biasa bareng sama Mas Ramu ini Bang Ismail bin Tofa, tiga orang. Jadi sebelah kanan ini ada gang itu bisa ke arah Ampel Gading. Untuk pendakian Ungaran via Ampel Gading juga sudah ada di Cerita Mas Ramu. Silakan buka channel YouTube Cerita Mas Ramu, pilih playlist Gunung Ungaran, nanti cari aja yang Ungaran via Bantir. Waktu itu Mas Ramu lintas Perantunan, jadi naiknya lewat Bantir via Ampel Gading. Jadi Mas Ramu naik via Ampel Gading, turunnya lewat Perantunan. Nah di sini nih ke kanan ya, di depan itu. Nah itu gang besar itu, kita ke kanan naik, nanti kita akan ketemu wisata alam gitu. Bisa melihat pemandangan Rawapening dan lain-lain. Merbabu juga kelihatan, Merapi juga. Dan nanti kalau pastinya setelah sampai Ampel Gading itu, kalau ada waktu bisa naik lagi sampai Gunung Ungaran, cuman tidak recommended karena jalurnya nggak ada, sudah hilang sekali sama sekali. Di Mas Ramu waktu itu ya meraba-raba, menerabas-rabas sendirian malah. Ini kita sudah hampir sampai Gedung Songo kelihatan. Dan betul, ini di sebelah kiri ada pom bensin Gedung Songo. Mas Ramu sering mampir sini untuk Bang Is. Dan sebelah kanan itu ada gang, itu jalan ke arah objek wisata Gedung Songo. Celosia juga ini. Sebelah kanan ini taman parkirnya Celosia ya. Sama Gedung Songo sih, kalau naik bis-bis besar itu nggak bisa naik ke atas, disuruh parkir di sebelah kanan atau kiri yang dekat pom bensin tadi. Kemudian naiknya nanti pakai ojek atau pakai kendaraan nyewa. Dan di sebelah kanan ini tempat parkir Celosia. Celosia itu kayak wisata foto-foto, ada taman-taman bunga sama lagi, cocok buat anak-anak ini foto-foto kalau yang suka foto-foto. Untuk pendakian Ungaran via Gedung Songo juga Mas Ramu ada di Cerita Mas Ramu, silahkan diklik aja atau dicari di playlistnya Mas Ramu. Cuman sayangnya waktu pendakian Gedung Songo itu Mas Ramu lupa bawa kamera, sehingga Mas Ramu merekamnya pakai HP, jadi agak bergoyang videonya. Untuk Gedung Songo sendiri itu nama candi ya, candinya itu konon mitosnya itu berjumlah 9, cuman yang real sekarang ada itu ada 4 atau 5, sisanya tidak ada atau tidak ditemukan. Kalau ada yang menyebut sudah hilang, ada yang menyebut memang sisanya itu nggak ada, adanya berupa mistik, hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat katanya. Ya seperti itulah orang-orang Indonesia. Ini kita masih terus menyusuri jalan Bandungan Sumowono, jalannya sudah halus. Kalau dulu waktu zaman Mas Ramu SMA ini jalannya masih aspal godok, gonjal-gonjal dan sempit. Nah, sekarang kan sudah agak lebar. Ini sekarang sudah jadi jalan provinsi ya, jalannya lebar dan halus seperti ini, jadi lumayan enak buat cornering gitu ya, dengan suhu dan udara yang segar. Di sebelah kanan itu Gunung Ungaran nampak cerah, jadi kita ini menyusuri jalan sabuk Gunung Ungaran ya. Jalan sabuk yang versi lebarnya atau versi halusnya, karena pasti di atas ada jalan sabuk gunung lagi yang lebih kecil, intinya jalan yang mengitari gunung tapi kecil, yang biasanya menghubungkan antar dusun. Kalau yang ini kan jalan provinsi, jalan sabuk juga tapi
lebih dikenal dengan jalan-jalan alternatif, biasanya seperti itu. Jalan alternatif yang menghubungkan antar kabupaten atau kota gitu kan, tapi jalannya ya agak sempit. Sebenarnya nggak sempit-sempit amat sih, cuman memang tidak untuk jalur bus atau jalur nasional ya. Di sebelah kanan ini tadi ada kayak rumah makan, view-nya bagus kelihatannya. Kapan-kapan kita nyoba ke sana ya, buat menikmati menikmati makan sambil memandang Gunung Ungaran. Di depan kita hampir sampai Pasar Sembowono kelihatannya ini. Jadi zaman dulu itu ada minibus zaman SMA-nya Mas Ramu. Minibus itu jurusannya Sembowono Surabaya. Jadi kalau kita naik Gunung Ungaran itu kita pasti naik bis kecil itu, nanti turun di Pasar Limbaran gitu kan. Kemudian dari Pasar Limbaran kita jalan kaki sampai Mawar. Zaman dulu belum ada Umbul Sidomukti, jadi belum ada yang mengelola jalan. Dan zaman dulu juga kendaraan tidak semasif seperti ini. Sekarang kan banyak punya motor, jadi enak mau ke basecamp manapun oke. Kalau dulu ya kita naik bis umum, kemudian turun ya dari jalan ini naiknya itu jalan kaki atau ngojek. Kalau yang punya uang ngojek, kalau nggak punya uang ya jalan kaki. Ini kita sudah ketemu pertigaan itu, kalau ke kiri itu ke arah Temanggung Wonosobo. Kita lurus saja, ini sebelah kiri ada terminal Somowono yang tadi Mas Ramu sebutkan. Dulu itu ada rute bus bus apa namanya, bus Nasiwa atau apa ya. Kalau sekarang busnya sudah nggak ada, sudah punah. Yang ke situ sekarang tinggal angkot seperti apa, Isuzu Elf. Nggak tahu itu jurusan mana tuh Isuzu Elf-nya. Mungkin Semowono Bawen, mungkin. Nggak tahu juga sih. Mas Ramu sudah bertahun-tahun nggak naik kendaraan umum, jadi kurang paham. Apalagi sekarang sudah ada Gojek. Jadi kalau Mas Ramu kan bukan Gojek sih, ada ojek online, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim. Jadi Mas Ramu kalau tidak naik kendaraan pribadi ya biasanya naik ojol. Ini kita sudah melewati Pasar Semowono, kita sudah hampir sampai di Bantir ini. Sekarang sudah masuk kawasan Bantir. Bantir itu identik dengan barak tentara. Jadi orang-orang Semarang atau sekolahan Semarang atau institusi Semarang itu sering mengadakan camping di barak Bantir. Jadi nggak perlu mendirikan tenda, sewa barak itu, tidur di situ. Baraknya cukup luas, ada aulanya, ada tempat. Jadi banyak ruang-ruang gitu, ada ruangan yang bisa buat tidur, ada ruangan yang bisa buat acara bersama atau sekolah. Juga ada fasilitas toilet, kamar mandi banyak sekali ya, meskipun modelnya kuno gitu. Dan dulu sangat terkenal dengan cerita mistiknya. Dulu pernah itu Mas Ramu beberapa kali ngecamp di situ ya, acara rohis atau apa ya, atau acara kelas lupa, pokoknya seperti itulah. Dan itu Gunung Ungaran nampak cerah, sebelah kiri itu harusnya nampak Gunung Sindoro Sumbing, tapi ternyata tidak nampak dari tadi. Mungkin di sana ketutup kabut atau kehalang silaunya sinar matahari, kurang paham. Ini sekarang kita masuk Desa Bumen ya. Desa Bumen itu masuknya masih di Kecamatan Semowono, dan kita ini menyusuri jalan Semowono Boja. Ternyata kita sudah berada di penghujung cerita kali ini, cerita motovlog dari alun-alun Bandungan menuju Bantir. Kita akan ketemu lagi. Oh, ini ada orang meninggal ini di sebelah kiri. Kita tadi ya harus jalan pelan-pelan menghormati mereka. Di depan kiri itu barak militer Bantir atau barak tentara yang tadi Mas Ramu ceritakan. Ini sebelah kiri yang warna hijau-hijau ini juga biasa digunakan untuk syuting film-film perjuangan zaman Belanda ya. Dan di sebelah kanan pemandangannya bagus,
dan Gunung Ungaran. Ini di sebelah kanan itu ada bangunan-bangunan Belanda juga. Jadi komplek Batir itu kanan kiri. Kalau ini ada disewakan untuk kuliner juga, ini sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada tempat wisata baru ya, wisata Banter Sky View. Bukan wisata sih, itu rest area dan ada warung makan dan taman-taman. Dan kita sudah ada di penghujung cerita. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.